penghormatan kepada patung Maria, tapi umat yang melakukannya. Mana Anda ini? Abang jangan menyamakan iman kami sama iman abang ya. Kami itu memang tidak sama. Memang tidak sama. Nah, artinya coba, abang nggak bisa untuk menuntut orang lain. Adakah dalam Alkitab diperintahkan untuk berdoa kepada patung Maria? Nah, tidak ada. Tetapi kan kami bilang dasar iman kami tiga. Dan tidak ada agama kami berdiri 2000 tahun sebelum agama abang berdiri. Jadi yang lebih tua itu abang yang baru datang ketika mau mengajari orang itu sepertinya aneh. Baik, oke. Kak Giovanni, dengarkan ya, Kak Giovanni. Yes. Begini, apakah saya atau Anda yang memberitakan Injil yang lain? Saya akan kutip perkataan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah berkata begini, jikalau ada seseorang yang memberitakan Injil yang lain kepadamu, bahkan malaikat yang turun dari surga, maka terkutuklah dia. Setuju? Udah pasti. Baik. Sekarang siapa yang memberitakan Injil yang lain? Anda atau saya? Baik. Pernahkah Yesus, para murid, bahkan Bunda Maria memberitakan tentang Injil yang isinya berdoa kepada patung-patung? Abang tahu nggak? Kita itu tidak semua hal tercatat di kitab suci, dan tidak semua yang Yesus katakan itu tercatat di kitab suci. Itu abang pahami dulu. Oke. Baik, saya setuju dengan hal itu. Saya setuju dengan hal itu. Setuju. Yes. Berarti itu tadi saya bilang iman kita ini berbeda, Bang. Baik, berarti kalian secara tunggal, tidak tertulis. Kami tripod. Sebentar, tenang, Kalian tunggal, kami tripod. tenang. Jadi Kak aku nggak Giovanni, bisa membahas. tenangkan diri dulu. Tenang. Baik, Yes. saya setuju karena Alkitab berkata begini. Tidak semua, perhatikan, penutup Injil Yohanes ditutup dengan kata-kata seperti itu. Tidak semua, seandainya langit ini dan bumi ini tidak akan cukup untuk menampung apa perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada itu tertulis dalam Injil Yohanes. Tidak semuanya tertulis. Baik. Yes. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah secara tidak tertulis di Injil, Tuhan Yesus pernah mengajarkan untuk membuat patung Maria dan menyembahnya dan berdoa kepada patungnya? Tidak, karena iman itu kan, karena kitab suci lahir kan setelah terjadinya peristiwa para rasul ini. Jangan bicara soal itu. Berarti pernah Tuhan Yesus dan murid-murid mengajarkan untuk membuat patung dan berdoa kepadanya? Tidak, karena kenapa? Ya terus baik tertulis dan lisan tidak ada kalau begitu. Baik tertulis, baik tidak tertulis, intinya Tuhan Yesus, para murid, bahkan Bunda Maria tidak pernah mengajarkan untuk berdoa di hadapan patungnya. Setuju? Setuju. Anda percaya bahwa Tuhan Yesus seorang Roma? Loh, kenapa bahas Roma? Tuhan Yesus Karena tidak orang pernah Roma yang suka begitu. Abang yang salah. Oke, saya mau tanya pada Anda. Tuhan Yesus, para murid, dan Maria, mereka orang-orang Yahudi atau orang Roma? Yahudi lah, Bang. Kenapa bahas Roma di sini? Baik, Abang kan pertanyaan saya. Abang harusnya belajar. Pertanyaan saya, pada waktu itu, sebentar. Bang, Pada minta waktu maaf itu. ini, Bang, minta maaf. Abang tidak bisa membawa kitab suci, sementara abang tidak belajar sejarah gereja. Abang belajar sejarah gereja nggak? Jadi abang nggak bisa mengkait-kaitkan hal yang berkaitan sama kitab suci dengan yang sudah 2000 tahun yang lalu terjadi sama sekarang. Sementara iman itu berkembang, abang percaya itu? Oke, baik. Jadi menurut Anda, orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus, mereka biasa bikin-bikin patung dan menyembahnya? Ya tidak, di bait Allah itu kan memang di bait Allah abang nggak ada juga lukisan kan? Bang, Bait Tuhan Orang tidak lain- dipenuhi patung-patung Maria dan patung Yesus dan para santo. Gimana? Ya jelas lah, waktu di Ya bait Allah iya, kan Yesus lagi hidup di gimana? zaman itu. Baik. Bagaimana sih, Bang? Sekarang pertanyaan saya. Yesus kan ada setelah kitab perjanjian baru dituliskan, setelah Baik. Yesus sudah naik ke surga. Oke, Gitu. kalau seperti itu kebiasaan itu datang dari mana? Kebiasaan apa nih? Ada patung nih. Kebiasaan menyembah patung itu datang dari mana?
Ya, tadi boleh saya jelaskan, ini kan makna devosional kami. Kami merasa dengan kehadiran patung itu sebagai bentuk Saya tidak kedekatan tanya personal kalian. kami. Kalau kalian tidak saya ragukan lagi, memang kalian penyembah patung. Bukan itu yang saya tanyakan. Kebiasaan menyembah Tidak, kami patung tidak itu menyembah datang patung. dari mana? No, tolong pahami, Bang. Kebiasaan Kami itu tidak datang menyembah dari mana? patung. Kebiasaan itu Kebiasaan datang dari apa? mana? Kebiasaan menyembah patung Itu itu. kan tradisi kami. Ya tradisi Iya, kan. Kami datang dari mana? datang apa sih? Abang tahu kan iman kami itu kan tiga. Saya balikin dulu Ya. kamera saya, Kak Giovanni yang cantik. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Lihat ini. Sebentar, saya tampilkan dulu di gambar. Apakah ada kebiasaan yang dilakukan oleh para rasul maupun Bunda Maria kami yang sangat kami cintai dan kami kasihi? Apakah ada yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melakukan hal seperti di depan? Tidak. Tidak, baik Tidak. secara tertulis Tidak, maupun tidak. lisan, tidak ada. Tapi kita kan diajarkan untuk mengingat, menghormati orang tua itu sebagai bentuk rasa sayang kita sebagai seorang anak, benar tidak? Oke, Sementara, menghormati orang tua Bunda adalah dengan cara Maria itu membuat kan- patungnya. Sebentar. Menghormati orang Bang, tua adalah dengan fokus cara dulu. membuat patungnya dan menyembahnya gitu. Itu pertanyaan tadi sudah abang lontarkan. Kenapa diulang kembali? Saya tanya dulu. Abang tadi kalau belum dapat menjawab yang tadi, kenapa mengulang pertanyaan yang sama? Itu metode yang tidak baik, Bang. Baik, Fokus kalau lanjut begitu aja. Tadi abang pertanyaan mau saya tanya. simple. Dari mana kebiasaan ini datang? Ya ini namanya tradisi ya, Bang. Iya, tradisinya datang dari Ini mana? abang lihat ini kan patung Bunda Maria yang sama Santa yang di Larantuka, bukan? Nampaknya iya. Tuan Ma itu namanya. Abang pasti baca dong, Tuan. pasti ada literasi kan? Abang Ya. pasti literasi kan, mengambil sesuatu pasti ada literasinya kan? Oke, pertanyaan saya adalah dari mana tradisi seperti ini datang kalau bukan dari Tuhan Yesus, bukan dari para murid, dan bukan pula dari Bunda Maria? Apa? Aduh, langsung mendadak. Tadi anak saya bisa sesuatu ini anak saya di samping. Wala wing wing. Coba, silakan. Tradisi seperti ini datang dari mana? Itu penghayatan daerah, Bang, lokal, Bang. Sementara tradisi Samana Santa Bukan lokal, itu Bang. di Bukan Indonesia ada lokal, di Kak, Flores, Kak, Bang. Kak Giovanni. Saya tanya, datang dari mana? Coba jawab dengan jujur. Ya tradisi dong, Bang. Dari Roma. Aduh. Dari Roma. Oke, mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan saja. dalilnya? Sudah saya lihat sih, karena berapa hari kan saya mengikuti abang juga. Sudah tahu Oke. sih kenapa yang abang tunjukkan. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda. Baik ya, saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah bukti-bukti bahwasanya orang-orang Roma itu memang biasa memuja, menyembah, membuat patung-patung, baik itu dewa-dewi mereka. Anda setuju? Setuju atau tidak? Jangan diam. Ini loh, dia ganggu konsentrasi saya. Coba ulang lagi, Bang. Ini Aduh, alasan. Siapa yang ganggu konsentrasi? ya ini anak saya loh. Ya ampun, gimana Oh, sih? jangan ditunjukin anaknya. Nanti saya kepengen gimana. Nanti saya ambil loh. Baik. Saya kasih tunjuk. Saya juga- Dengar. Oke. Siapa ini? Siapa itu? Ya, saya I tanya don't know. Maria. Versi dari budaya dari negara lain. Oke. Oke, Maria versi budaya lain. Baik. Tapi ternyata siapakah ini? Lihat, Anda tadi sudah bilang Maria ya. Padahal, nah, ini adalah patung Isis. Anda bilang Maria kan? Nah, ini. Ya, saya kan tidak tahu
tadi siapa itu? Saya Loh, juga iya, nggak tahu. tapi kan Anda Abang bilang mengatakan Maria. patung Isis, Anda bilang Maria dari budaya lain, kan betul, betul, betul. Jadi, makanya Tadi siapa itu? Abang bilang kan? Saya bilang I don't know. Abang ya, bilang Maria. Oh Maria. tapi Kak Natalia tadi bilang itu adalah Maria dari versi budaya lain. Nah, Ya, betul. karena memang enggak. Betul. Ini terkait sama setiap budaya itu kita mempunyai mempunyai inkulturasi boleh menggunakan pakaian yang berbeda atau wujud Yes. Bunda Maria dengan kulit yang menunjukkan kedekatan personal antara ibu sama anak begitu saja Baik, sih. oke. Pertanyaan saya begini, Kak Natalia Giovanni, dengarkan dengan Ya. baik. Anda setuju atau tidak bahwa orang-orang Roma itu biasa membuat patung dan menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan mereka? Orang Katolik Roma maksudnya. Bukan orang Katolik. Sebelum Kristen masuk, sebelum Rasul Paulus, sebelum para penginjil masuk ke tanah Roma atau ke Eropa pada umumnya, mereka biasa membuat patung-patung dewa-dewi mereka dan menyembahnya. Anda tahu itu? Itu juga tercatat dalam Alkitab. Bagaimana mereka menyembah Dewi Artemis, bagaimana mereka menyembah dewa Zeus, dewa Apolos, dewa Artemis, dan lain sebagainya. Anda tahu itu? Ya. Oke, ketika kekristenan masuk, apakah itu benar-benar hilang? Kebiasaan yang sudah berakar, berurat di tengah-tengah umat Roma itu? Ya pastilah karena penyesuaian untuk menyadarkan atau untuk mengabarkan sesuatu kan tidak serta-merta langsung diterima oleh masyarakat Baik, setempat. betul sekali. Nah, dari situlah tradisi itu lahir. Gitu loh. Jadi, penyembahan patung-patung, pemujaan patung-patung, itu belum betul-betul hilang ketika kekristenan masuk. Makanya dulu mereka nyembah Dewi Isis, diganti Dewi Isisnya dibuang, diganti dengan patung Maria. Itu yang terjadi kalau kita mau bicara fakta. Kita nggak usah bohongin diri kita sendiri. Justru karena saya mengasihimu, dengar. Justru karena saya mengasihimu, Kak Natalia Giovanni, dan ingin mengingatkan kepadamu tentang firman Tuhan. Supaya apa? Jangan berbuat demikian. Karena kita harus percaya kepada firman Tuhan. Bukan percaya kepada kebiasaan-kebiasaan yang datang dari luar firman Tuhan.